Polisi terkejut atas pengakuan Pak I yang sengaja membuat virus itu untuk anaknya. Di tempat lain, Hesu melahirkan bayinya di toilet. Kepala polisi lalu memanggil semua petugas untuk berkumpul, dan Pak I berkata jika mereka semua sudah terlambat, semua orang pasti akan mati. Suhyok masih berusaha menyelamatkan diri dari serangan zombie. Ia nekat berjalan di dinding luar gedung, dan ia bertemu Chongsan yang sedang bergelantungan di mana di kakinya ada satu zombie. Ketika di atas Suhyok ada zombie yang menyerangnya, ia pun segera melompat dan bergelantungan pada Chongsan, kemudian membuat zombie di kakinya jatuh, dan akhirnya mereka berdua berhasil selamat memasuki ruang informasi. Hei, berhenti memelukku, ini menjijikan. Kau puas? Tapi Nayeon justru kembali membuat kegaduhan dengan Gyeongsu. Salah menyuruh jendelanya ditutup? Apa nyawamu yang terpenting? Bu Guru Park pun menenangkan mereka, dan Onju berkata jika tangan Hyunju dan Isak awalnya dingin sebelum mereka berubah jadi zombie. Mereka berpikir kalau semuanya dimulai dari Hyunju, dan mungkin saja bantuan tidak datang karena di luar juga terjadi kegaduhan. Nah, kalau ini bermula dari Hyunju, dia Junyong yang melihat komputer berpikir akan mengabarkan beritanya lewat internet. Namun ia melihat postingan di Facebook bahwa ternyata di luar sana juga diserang oleh zombie. Hesuk yang berjalan hampir ditabrak mobil polisi yang ternyata sudah terinfeksi virus zombie. Para warga pun segera berlarian setelah polisi itu mengayak-ngayak seseorang dengan ganasnya. Hesuk pun langsung kembali ke toilet mengambil bayinya dan melarikan diri. Di ruang informasi, ujung selang hidrannya tiba-tiba memecahkan jendela dan ternyata ada zombie yang datang. Mereka pun melakukan segala cara untuk menjatuhkan zombie itu, termasuk menggunakan CPU komputernya. Dalam insiden itu, tangan Gyeongsu tergores saat mengangkat komputer dan hidungnya berdarah karena tak sengaja terkena gagang pel yang digunakan Suhyok. Tapi Nayeon menuduh Gyeongsu digigit oleh zombie. Karena merasa terpojok, Nayeon akhirnya pura-pura minta maaf dan mengelap tangan Gyeongsu yang terluka menggunakan sapu tangannya. Namun tak diduga, rupanya Nayeon sengaja mengelap luka Gyeongsu dengan sapu tangan yang sudah ia lapkan pada darah zombie di gagang pel tadi. Sehingga DNA Gyeongsu dan zombie itu pun menyatu dan merubah Gyeongsu jadi zombie. Hal itu dibongkar oleh Namra yang sejak tadi mengawasi Nayeon. Chongsan pun terpaksa menjatuhkan sahabatnya itu dari atas. Kemudian mereka menuduh Nayeon sebagai pembunuh karena sebelumnya Gyeongsu baik-baik saja sebelum Nayeon mengelap luka di tangan Gyeongsu. Rupanya Nayeon melakukan itu cuma hanya dirinya, tidak ada yang membela. Mereka tidak mengusir Nayeon, tapi Nayeon yang terpojok memilih untuk keluar sendiri yang akhirnya disusul oleh Bu Guru Park yang menyelamatkan Nayeon dari serangan zombie. Di kantor pemerintahan, zombie juga sudah mulai menyebar dan diumumkan darurat bencana, sehingga semua warga akan dievakuasi. Teman ayah Onju yang bertugas di sana sempat digigit. Guinam, si pembuli, ternyata juga masih selamat. Kenapa ya orang jahat selalu saja selamat? Sementara itu di restoran, Ibu Chongsan yang melihat berita bencana itu dari televisi mencoba menghubungi pihak sekolah, tapi tidak ada jawaban. Dia pun akan datang ke sekolah karena merasa khawatir sama anaknya. Kita kembali ke ayahnya Onju yang mendapat kabar dari atasannya kalau virus zombie itu tidak menular lewat udara, tapi melalui gigitan. Ia pun khawatir dan benar saja, temannya yang sempat digigit tadi mulai berubah dan menyerang mereka semua.
Ibu Chongsan yang mau lewat dan akan pergi ke sekolah Hyosan dihadang oleh para polisi yang sedang bertugas menangani penyebaran zombie. Bukannya pergi, Ibu Chongsan malah melewati gang sempit dan bertabrakan dengan Haesuk. Tak berapa lama, beberapa zombie pun mengejar Ibu Chongsan. Di tempat lain, Hari dan Mijin justru berdebat. Aku tidak ikut. Kau tidak usah bertanya. Aku lakukan yang aku mau. Haesu yang ternyata sempat tergigit zombie terus membawa anaknya bersembunyi. Ketika ia akan berubah, ia mengikat diri sendiri agar tidak memakan anaknya. Di ruang informasi, Chongsan mengamuk karena ia kehilangan sahabatnya. Tiba-tiba terdengar suara helikopter.